Bersiap kembali. Alhamdulillah libur Pak, bisa Wah, ngejum. alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dapat apa aja nih kerja? Udah tinggal dua. Oke, nggak apa-apa. Kita udah tinggal sisa kurang lebih 2 materi. Jadi ini pertemuan ke-9, nanti ada pertemuan yang ke-10, dan habis itu UAS, baru UAS. Recording in progress. UAS nanti kita rencana libur, termasuk ya libur Lebaran. Nggak tahu nih UASnya, nanti saya lihat dulu mata kuliah yang lain apakah udah selesai atau belum. Iya Pak. Oke, nah sekarang kita ketemu pertemuan ke-9 tentang etika keperawatan ini ya. Nah, nanti ada 3 konten yang rencananya kita diskusi bareng. Yang pertama tentang kecenderungan dan isu etik keperawatan retrospektif dan prospektif. Yang kedua, keputusan moral dan teori moral dalam keperawatan. Yang ketiga, model pengambilan keputusan dalam etik secara bertanggung jawab. Nah, sebetulnya ini sudah hampir menjawab tugas yang kemarin ya. Puji udah baca-baca tentang yang retrospektif? Udah Pak. Oke, nah kita diskusinya sekarang nih. Oke, ada 5 masalah dasar etika dan moral menurut yang berhubungan dengan pertimbangan prinsip etika yang bertentangan ya. Jadi ada sebentar ada iklan. Oke, yang pertama permasalahan dasar etika keperawatan. Yang pertama itu kuantitas versus kualitas hidup. Yang kedua kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. Yang ketiga berkata jujur versus berkata bohong. Yang keempat keingintahuan yang bertentangan dengan falsafah agama, politik, ekonomi, dan ideologi. Yang kelima terapi ilmiah konvensional versus terapi coba-coba. Kita lihat satu-satu. Contohnya kalau kuantitas versus kualitas hidup itu masalahnya, contohnya ada seorang ibu yang meminta kepada perawat untuk melepas semua peralatan medis yang dipasang pada anaknya yang berusia 12 tahun yang telah koma selama 1 minggu. Dalam keadaan seperti ini, perawat menghadapi permasalahan tentang posisi apakah yang dimilikinya untuk menentukan keputusan secara moral. Sebenarnya perawat tersebut berada pada posisi kuantitas melawan kualitas hidup karena keluarga pasien menanyakan apakah peralatan yang dipasang di hampir semua bagian tubuh pasien dapat mempertahankan pasien untuk tetap hidup atau tidak. Nah, contohnya ya, teman-teman namanya boleh di-rename ya dengan nama lengkap dan instansi. Banyaknya alat yang dipasang belum tentu si alat itu bisa menopang keberlangsungan si pasien untuk tetap hidup ya. Itu contohnya. Kemudian berkata jujur versus berkata bohong. Contohnya perawat menangani pasien yang terkena suatu penyakit karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yaitu narkoba. Permasalahan yang timbul adalah apakah ia harus melaporkan tindakan pasien kepada pihak berwajib atau tidak. Sementara pasien sedang berobat dan meminta pelayanan kesehatan kepada perawat tersebut. Tentu dalam kondisi seperti ini, tidak mudah bagi perawat untuk mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Lalu, bagaimana contoh keputusan yang tepat dalam etika moral keperawatan bisa diambil oleh perawat? Nah, kira-kira gimana nih menurut Asri sama Puji? Kalau misalnya ada pasien nih ya, terus kita tahu dia tuh pakai narkoba, tuh kira-kira kita mau kayak gimana? Kalau ngelaporin termaksud privasi klien nggak sih Pak? Oke. Itu mah jadi balik nanya, bukan ngasih jawaban. Iya, maaf Pak. Coba Puji, apa Puji? Gimana Asri, sok? Kalau menurut saya kalau misalkan ngelaporin ya termaksud kayak privasi klien gitu Pak, soalnya kan dia lagi berobat sama kita. Kalau menurut saya. Oke Asri. Menurut Puji gimana Puji?
Nah, yang jadi masalah tuh kita tekanan batinnya, ini orang pakai narkoba loh, masa kita nggak laporin ke polisi gitu kan? Nah loh, Itu orang. gimana coba? Nah contohnya banyak kasusnya gini deh. Kebanyakan ya yang pemakai narkoba itu masuk ya banyak halusinasi dan lain-lainnya sampai hampir overdosis. Nah itu adanya di keperawatan jiwa nantinya. Nah keluarganya tahu nih anaknya pakai narkoba nih ya. Terus ya udah deh biar sembuh dulu dari halusinasi yang gara-gara si narkoba itu dia jadi halusinasi, masukkanlah dia ke rumah sakit jiwa supaya dibantu kan sama perawat supaya halusinasinya hilang, direhabilitasi lah istilahnya. Nah, kita sebagai misalnya perawat jiwa mau kayak gimana gitu kan, laporin atau enggak? Pak nih DPO dari Polsek Cipayung misalnya kan, udah dicari-cari gitu kan. Apa ini kali Pak, ngebuat sembuh dulu baru nanti kalau udah sembuh kita laporin. Iya, oke. Iya, udah pasti sih jawaban Asri yang pertama itu sebetulnya yang udah dikerjain sama teman-teman gitu kan. Dia karena dia mempercayakan kesembuhannya sama kita ke perawat, ke rumah sakit, ke instansi, ya kita harus lindungi hak-haknya si pasien. Kita punya kewajiban itu loh gitu untuk melindungi ya. Tapi bukan berarti karena gini, bukan berarti kita melindungi penjahat gitu kan, tapi kita mencoba mengobati dulu gitu loh. Contohnya kayak kalau di keadaan perang kan, yaitu musuh juga harus yang terluka dia nyerah terus kemudian kita sebagai perawat kita ketemu sama dia ya kita harus tolongin dulu gitu kan si musuh itu gitu. Terlepas itu kan ya mau digimanain nanti kebijakan dari atasannya, dari atasan kita gitu. Contohnya sih seperti itu. Nah, bukan berarti ketika dia udah sembuh ya, terus kita laporin Pak si itu kemarin bekas narkoba kan nggak lucu juga. Berarti tetap ngejaga privasi klien Pak. Iya dong, tetap kita harus jaga privasi klien. Kita harus lindungin dulu si pasiennya. Nah, biasanya sih yang minta kayak gitu kan si keluarganya dulu supaya ngelindungin dulu jangan bilang-bilang dulu ya. Polisi ada kita kan tahu dulu ya kalau dia bandar tuh baru tuh gitu kan kita laporin. Kalau misalnya dia pemakai terus kejebak nih ya. Kita kan tahu nih dia kejebak nih sama teman-temannya salah pergaulan gitu kan. Ya kita bisa sembuhin ya nggak apa-apa, sembuhin aja gitu. Memang ya itu main di dilema sih yang kayak gitu, dilema etik di kita ya di keperawatan. Apalagi kalau orangnya ganteng ya Pak ya. Asik Nah, beda lagi loh kayak sinetron mulu nih. Oke, lanjut keingintahuan yang bertentangan dengan falsafah agama, politik, ekonomi, dan ideologi. Kecenderungan beberapa masyarakat yang masih menjadikan jasa dukun sebagai solusi untuk menyembuhkan sakit kanker, mendapatkan keturunan, menyembuhkan gangguan kehamilan, dan sebagainya. Kejadian ini memang nyata bahwa masih banyak anggota masyarakat yang lebih memilih ke dukun daripada ke dokter. Lalu, bagaimana perawat menyikapi fenomena ini, khususnya ketika menjalankan fungsinya sebagai perawat di tengah masyarakat? Yang paling sering itu adalah dukun tulang, percaya nggak percaya, pasti di sekitar kalian sering melihat dan mengalami, ya nggak? Iya, Pak. Tapi fenomena tersebut. Contoh sederhana ya itu waktu sakit perut tuh bawa-bawa batu gitu kan pengen bokeh. Kalian ngalamin nggak? Oh iya, kalian masih ngalamin kan gitu kan? Terus sakit perut aduh pengen. Batu yang halus Pak.
Itu kan dilipat-lipat di baju ya kan. Iya. Dilipat-lipat di baju terus udah gitu bener sih sugesti aja jadi pengen bokepnya jadi tertunda gitu Iya. kan hilang. Padahal dari pemikiran kita, Pak. Sugesti ya. Iya betul gitu kan sebetulnya itulah. Terus kalau gigi yang tanggal tuh lempar sama ya sama kita. Iya masih Iya. najam juga dan kita masih ngelakuin mungkin ya di usia-usia sekarang. Cuma yang Kalau batu sih udah doang, Pak. enggak ya, kalau saya udah enggak, kalau saya udah gede. Enggak. Kalau pengen boker ya nyari toilet terdekat lah. Kemudian permasalahan etik ini yang ke bagian kedua, permasalahan etika dalam praktek keperawatan saat ini. Yang pertama itu malpraktek. Yang kedua negligence, kelalaian sama liabilitas. Bapak Untuk slide-nya malpraktek sendiri apa? slide-nya masih yang terapi ilmiah konvensional versus terapi coba-coba. Oh sorry, bentar. Udah ganti. Udah ganti tuh. Yang Tapi puji kadang suka hilang-hilangan, Pak. Iya, sinyalnya lagi nggak bagus. Ini udah muncul belum? udah Pak. Ya, permasalahan etika dalam praktek keperawatan saat ini itu malpraktek, negligence, kelalaian, dan liabilitas. Oke, malpraktek sendiri itu berasal dari kata mal yang berarti salah dan praktek yang berarti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Nah, dalam profesi kesehatan, istilah malpraktek terbagi dalam 3 jenis, yaitu malpraktek kriminal, pidana nantinya, malpraktek sipil, perdata, malpraktek etik. Nah, untuk malpraktek kriminal, ini sifatnya nanti jadi pidana, merupakan kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang hukum pidana, seperti melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien yang menyebabkan pasien meninggal atau luka karena kelalaian. Kemudian melakukan abortus tuh yang beberapa tahun kemarin kayaknya di Tangerang tuh luar biasa banget terbongkar untuk praktek abortus ya. Itu dokter, bidan dan perawatnya juga terkena semua. Kemudian melakukan pelanggaran kesusilaan, kesopanan, membuka rahasia kedokteran atau keperawatan, pemalsuan surat keterangan atau sengaja tidak memberikan pertolongan pada orang yang dalam keadaan bahaya. Pertanggungjawaban di depan hukum pada kriminal malpraktek adalah bersifat individual atau personal. Oleh sebab itu, tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada instansi yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung. Contohnya, ya ini dilemanya ketika kita udah tahu ada orang yang jatuh gitu kan, nggak sadarkan diri. Kalau kita nggak tolong ya, kalau kita nggak tolong, dia bisa jadi meninggal ya karena atau lumpuh karena kita nggak tolong. Tapi ketika kita tolong bisa jadi kita salah penanganan malah jadi lebih cedera atau sampai mengakibatkan meninggal. Nah itu kalau misalnya di rumah sakit ya ketika kita nggak nolong ya kita salah banget gitu. Lebih baik ya kita tetap tolong meskipun nggak bisa apa-apa. Misalnya kita belum pede nih buat melakukan RJP atau bingung harus kayak gimana. Minimal kita bisa minta tolong ketika ada orang-orang yang ketemu seperti itu gitu kan. Ngasih kode itu teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak minta tolong maksudnya. Nah itu masih diperbolehkan. Nah, tapi ketika kita lihat tuh kemudian kita diem aja pura-pura ngelihat, nah itu kan apalagi di instansi ya ada banyak CCTV itu bisa jadi barang bukti ketika kita mengabaikan gitu loh kejadian tersebut. Nah itu jadi malpraktek. Kalau abortus mah kan udah jelas ya. Terus dia membuka rahasia kedokteran, keperawatan udah jelas.
kemudian melanggar kesusilaan, kesopanan. Contohnya kayak yang di Surabaya. Apa tuh, Pak? Orang yang habis dirawat tuh ya, orang yang habis dioperasi itu masih setengah sadar masuk di ruang recovery. Nah, itu kan pasiennya perempuan ya, masih muda lah gitu. Terus perawatnya memang melakukan tindakan untuk merangsang supaya dia bangun gitu. Nah, sebetulnya si pasien tersebut tuh masih setengah sadar ya, dia bangun gitu, dia sadar gitu kan, ada yang likitin putingnya, tapi dia nggak bisa apa-apa karena kan masih setengah sadar ya kan. Nah, itu kan jadinya ada tuntutan kepada si perawat yang melakukan itu. Nah, tapi itu masih jadi dilema ketika dibantu sama organisasi profesi sama PPNI-nya bahwa itu memang prosedural gitu kan. Tindakan tersebut memang prosedural, yang nggak pasnya ya di situ nggak ada perawat perempuan untuk melakukan tindakan rangsang supaya si pasien segera sadar atau segera siuman. Nah, contohnya kayak gitu. Sih benar-benar harus hati-hati. Tuh kalau kayak gitu kita izin. Yang kedua, ya izin. Apapun tindakan kita, maksudnya gini, pun kita itu adalah SPO-nya, standar prosedur operasionalnya ketika kita jadi perawat untuk transfer dari ruang operasi ke ruang RR, room recovery, itu kan ada bahasa, meskipun orangnya nggak sadar, meskipun orangnya koma istilahnya, kita tetap harus ada komunikasi. Izin saya mau melakukan ini, tujuannya untuk seperti ini, meskipun orangnya nggak sadar gitu. Contohnya kayak di melakukan pemasangan infus saja buat pasien-pasien yang koma di ICU, itu tetap kita komunikasi meskipun pasiennya udah terserah lu dah gua mau digimanain gitu kan. Nah, tapi secara etikanya, nah kita harus komunikasi event itu orang yang sudah lagi koma gitu loh. Termasuk inget nggak, dan kalian kan belum pernah. Kalian udah pernah ketemu apa ya namanya? Menghadapi orang yang meninggal kan kita juga tetap ya pas kita mandiin kan sambil berusaha Gitu, sambil berdoa. Nah, itu kan kayak ngomong maaf Anda sudah pernah. meninggal. Iya, iya, hal-hal yang kayak gitu kan, tetap kita harus komunikasi meskipun orang tersebut udah meninggal atau memang nggak sadar ya, tetap kita harus komunikasi. Nah, itu untuk meminimalisir tuntutan ya sama kita nanti untuk praktek keperawatannya. Yang kedua, kita masuk ke perdata. Nah, seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan malpraktek sipil apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati atau ikat janji sesuai ada di kontrak kerja kalian nanti. Kemudian malpraktek etik merupakan tindakan keperawatan yang bertentangan dengan etika keperawatan, sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Keperawatan yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk perawatnya. Biasanya ini nanti yang main bukan HRD dulu gitu kan, nah yang main nanti ya Komite Etik Keperawatan kalau di rumah sakit itu. Kalau ada komite etik di rumah sakit itu, jadi bukan cuma untuk keperawatan tapi untuk dokter, untuk tenaga medis yang lain. Nah, itu namanya kalau di rumah sakit itu ada komite etik. Nah, kalau di organisasi di PPNI nanti ada departemen komite etik keperawatannya. Dia yang mengkaji kasus-kasus etik yang terjadi di perawat di seluruh Indonesia. Nah, ini masuk ke kelalaian. Merupakan segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain. Oke. Selain itu, kelalaian merupakan sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa-apa
tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya, melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Negligence dapat berupa omission klien untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau commission, melakukan sesuatu secara tidak hati-hati. Jenis-jenisnya ada malfeasance, yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan keperluan tanpa indikasi yang memadai atau tepat. Misfeasance, yaitu melakukan pilihan tindakan keperluan yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, misalnya melakukan tindakan keperluan dengan menyalahi prosedur. Yang ketiga, non-feasance adalah tidak melakukan tindakan keperluan yang merupakan kewajibannya. Misalnya pasien seharusnya dipasang pengaman tempat tidur tapi tidak dilakukan. Nah, hal-hal tersebut bisa mengakibatkan cedera ya kepada pasiennya ya. Kemudian kalau menurut Supomo juga ada 4D ya. Yang pertama duty atau kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu pada pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, dereliction of duty atau penyimpangan kewajiban. Yang ketiga, damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Yang keempat, direct cause relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya dikenakan sama perawatnya itu sendiri. Nah, dampaknya, kelalaian yang dilakukan oleh perawat akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat pelaku kelalaian, dan terhadap profesi. Selain gugatan pidana, juga terdapat gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Bila dilihat dari segi etika praktek keperawatan, bahwa kelalaian merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktek keperawatan, baik bersifat pelanggaran otonomi, justice, non-malfeasance, dan lainnya. Sedangkan dari segi hukum, pelanggaran ini dapat ditujukan bagi pelaku baik secara individu dan profesi, dan juga institusi penyelenggara pelayanan praktek keperawatan. Dan bila ini terjadi, kelalaian dapat digolongkan perbuatan pidana dan perdata menurut pasal 339, 360, dan 361 KUHP. Sedangkan liabilitas adalah pertanggungjawaban yang dimiliki oleh seseorang terhadap setiap tindakan atau kegagalan melalui tindakan profesional. Seperti halnya tenaga kesehatan lain mempunyai tanggung jawab terhadap setiap bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan tindakan. Tanggungan yang dibebankan perawat dapat berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh perawat, baik berupa tindakan kriminal, kecerobohan, dan kelalaian. Nah, peranan tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, kita yang bukan cuma sebab pada Tuhan, ya. Kalau di sini udah bisa dilihat sama teman-teman di tanggung jawab itu, artinya ya dapat dipercaya atau terpercaya. Ya. Nah, kalau tanggung jawab yang perawat itu bisa dilihat dari 3 aspek. Tanggung jawab utama terhadap Tuhannya, ya kan? Tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat, tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Yang pertama ya tentu saja tanggung jawab kepada Tuhan ketika kita berbohong dengan memberikan vaksin kosong misalnya, atau vaksin itu adalah cairan, atau itu kan urusan dia, nanti tanggung jawab sama Tuhannya gitu kan. Kemudian gimana sih caranya tanggung jawabnya dia terhadap orang yang diberikan vaksin cairannya bukan cairan vaksin, ternyata kan. Kalau kalian pernah nggak sih
lihat atau dengar berita yang dikasihnya ternyata vaksin kosong, vaksin pura-pura doang buat suntik-suntik doang gitu kan. Kenapa di berita? Nah, itu balik lagi nanti kan, tanggung jawabnya dia terhadap ketuhannya dia yang memberikannya gitu kan. Terus si pasiennya gimana kalau ya udah mah kosong gitu, terus besok lusanya dia malah kena corona gitu. Terus ya kalau misalnya itu kan bisa jadi orderan dari atasannya kan. Tapi kan orang-orang jadi nggak percaya sama vaksin gitu. By the way, kalian udah vaksin booster? Belum, Pak. Tapi udah sampai kedua. Udah, Pak. Nah, syukur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggung gugat. Tanggung gugat dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu. Konsekuensinya. Perawat hendaknya memilih tanggung gugat, yang artinya bila ada pihak yang menggugat yang menyatakan siap dan berani menghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan profesinya. Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. Itu jadi jangan sampai kita melakukan tapi kita nggak siap ketika orang atau keluarga atau masyarakat. Biasanya sekarang tuh udah pinter-pinternya mereka tuh bawa LSM dan lain-lain lah gitu. Yang membuat kita jadi ya sedikit ciut. Nggak sedikit lah. Orang-orang yang didatangin oleh LSM itu rata-rata ya bingung harus kayak gimana. Gitu. Nah, kita sebagai perawat ketika kejadiannya menimpa sama kita, ya kita harus berani gitu. Contoh kasus tuh bukan cuma di LSM ya, waktu saya di Asma tuh ada orang yang meninggal tuh di kebebasan untuk berpendapat dan bekerja yang tentunya tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip dan kode etik keperawatan. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia. Perawat menghargai martabat manusia dan keunikan individu yang dirawatnya, yang ditunjukkan dengan sikap empati, kebaikan, pertimbangan matang dalam mengambil tindakan keperawatan, dan menghargai setinggi-tingginya terhadap kepercayaan pasien dan masyarakat luas. Kemudian ada justice atau keadilan. Perawat berlaku adil dalam memberikan asuhan keperawatan tanpa melihat strata sosial, suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Apalagi yang mungkin sekarang udah jarang ya, tapi masih aja ada orang yang nggak adil dengan pasien BPJS dan pasien umum. Itu masih saya lihat masih ada lah beberapa rumah sakit yang seperti itu gitu. Bukan rumah sakitnya sebetulnya, tapi kadang perawatnya yang pasien BPJS pantesan gitu. Nah, sambil nyinyir kayak gitu tuh kan ingin disemak buat dirinya sendiri kalau dia memang nggak suka gitu ya orang yang BPJS gitu. Kemudian selanjutnya truth, kebenaran. Perawat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam menyampaikan pesan kepada pasien maupun melakukan tindakan keperawatan terhadap pasien yang ditunjukkan dengan sikap bertanggung jawab, jujur, rasional, dan keinginan pengetahuan yang besar akan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ini harus kalian pegang. Kemudian ada teori etik. Kalau yang tadi nilai fundamental secara profesionalnya ya. Ada teori etik. Teori etik itu kita bagi 3, ada tradisional, modern, sama kontemporer. Kalau yang tradisional ada egoisme, ada subjektivisme, ada relativism, objektivism, moralism, ya kalian baca itu aja lah. Kemudian ada teori etik modern, altruism, utilitarism, teleologi, deontologi, voluntarism, marxism, dan juga teori etik kontemporer. Ada individualism, existentialism, justice-based ethic.
Kemudian, nah ini yang sering keluar di UKOM. Nah, prinsip moral dalam etika keperawatan yang pertama adalah prinsip otonomi, ya, atau autonomi. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa klien diberi kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri sesuai dengan hakikat manusia yang mempunyai harga diri dan martabat. Ya. Yang kedua, prinsip kebaikan. Prinsip ini menjelaskan bahwa perawat melakukan yang terbaik bagi klien, tidak merugikan klien dan mencegah bahaya bagi klien. Yang ketiga adalah prinsip keadilan atau justice. Prinsip ini menjelaskan bahwa perawat berlaku adil pada setiap klien sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pada saat perawat dihadapkan pada pasien total care, maka perawat harus membandingkan dengan prosedur yang sama tanpa membeda-bedakan klien. Tetapi ketika pasien tersebut sudah mampu mandiri sendiri, maka perawat tidak perlu membandingkannya lagi. Kemudian prinsip kejujuran, veracity. Prinsip ini menekankan bahwa perawat harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak membohongi klien. Kebenaran merupakan dasar dalam membina hubungan saling percaya. Kemudian yang kelima, prinsip mencegah pembunuhan, avoid killing. Perawat menghargai kehidupan manusia yang tidak membunuh. Sumber pertimbangan adalah moral agama atau kepercayaan dan kultur atau norma-norma tertentu. Contoh kasus yang dihadapi perawat seperti ketika seorang suami menginginkan tindakan eutanasia bagi istrinya atas pertimbangan ketiadaan biaya, sementara istrinya diyakini tidak mungkin sembuh. Perawat perlu mempertimbangkan untuk tidak melakukan tindakan eutanasia atas pertimbangan kultur atau norma bangsa Indonesia yang agamais dan berketuhanan yang Maha Esa. Selain dasar UU Republik Indonesia memang belum ada tentang legalitas tindakan eutanasia. Kemudian prinsip kesetiaan atau fidelity. Prinsip ini menekankan pada kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, caring terhadap klien atau keluarganya. Nah ini 7 prinsip moral dalam etika keperawatan. Nah, ini sering jadi kasus-kasus soal di ujian kompetensi nanti. Nanti dihadapkan sama kasus, kalian baca kasus, nah itu apakah masuknya ke fidelity atau justice dan lain-lainnya. Nah, nanti kalian tinggal memilih. Kemudian masalah etik yang sering terjadi di Indonesia, yang masih terjadi di dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Yang pertama adalah transplantasi organ, ya. Kemudian perkiraan kematian klinis, contohnya ini kalau misalnya nggak dikasih pasang ini, alat ini, nanti kemungkinan besar nggak akan bertahan hidup lama atau waktunya cuma tinggal 5 katanya. Kayak gitu nggak? Nah, itu tuh sebetulnya nggak boleh sebetulnya. Contoh Dilatih. Hah? Nggak boleh ya? Nggak boleh, kayak misalnya kayak di sinetron kan sering ya waktunya nggak akan lama lagi, mungkin cuma 3 bulan lagi. Nah itu kan nggak boleh. Kamu mendahului Tuhan. Ya kalau Tuhan berkehendak lain ya kalau masih berkehendak lain ya kita pasti lebih sehat lagi, atau bisa jadi besok lusa gitu kan, malah jadi meninggalnya besok lusa, bukan dalam 3 bulan lagi. Ditunda. Ya. Kemudian kualitas dalam kehidupan. Nah ini juga termasuk ke penguatan ke mesin atau alat-alat yang memang menopang untuk dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, isu masalah etik dalam tindakan keperawatan, sama yang terakhir adalah eutanasia. Ini yang mungkin jarang banget kalian temuin, tapi ketika di ruang ICU, kemudian di ruang operasi itu ketemu tuh si keluarga pasien dihadapkan dengan, contohnya ya kalau di sinetron tuh, ini ibu udah banyak pendarahan, ini kamu mau
nyelamatin ibu atau anak yang harus diselamatin. Nah, contohnya kayak gitu. Oh. Nah, itu tuh ya salah satu eutanasia gitu kan. Nah, tapi itu masih jadi dilema ya, masih jadi masalah etik gitu buat di keperawatan. Nanti suaminya mikir lah, kalau gua ngurusin anak ya gua bisa nyari ibu baru gitu kan. Tapi kalau nyelamatin ibu nanti anak gua nggak ada, nggak bisa hamil lagi gitu. Nah, itu hal-hal contohnya kayak gitu. Ya kebanyakan nonton film ya begitulah. Iya, bener. Tapi percaya deh, nanti kalau ketika kalian di rumah sakit tuh hal-hal yang kayak gitu tuh bakal sering kejadian gitu, bertentangan sama sama batinnya kita. Oke, masuk ke part ketiga, model pengambilan keputusan dilema etik secara bertanggung jawab. Dalam membuat keputusan etis, ada beberapa unsur yang mempengaruhi, yaitu nilai dan kepercayaan pribadi, kode etik keperawatan, konsep perawat, dan prinsip etis, dan serta model kerangka keputusan etis. Nah, model pengambilan keputusan dilema etik secara bertanggung jawab. Beberapa kerangka pembuatan keputusan etis keperawatan dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pembuatan keputusan etika medis. Beberapa kerangka disusun berdasarkan proses pemecahan masalah seperti diajarkan di pendidikan keperawatan di tahun-tahun sebelum kita semua lahir nih. Ya kan? Nanti ada sebelahnya ada bagan, kita harus coba untuk pengenalan dilema etik keperawatannya, permasalahannya seperti apa, gitu kan. Kemudian mengumpulkan data aktual yang relevan, data-datanya seperti apa. Ini sebetulnya hampir sama dengan bagaimana kita cara melakukan pemecahan masalah gitu dan memprioritaskan masalah. Nah, contohnya hampir sama sebetulnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, menganalisa dan mencari kejelasan individu yang terlibat. Yang keempat, mengevaluasi argumentasi untuk setiap isu dan alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengambil tindakan dan mengadakan evaluasi. Nah, model-model pengambilan keputusan ini ada banyak ya. Jadi jangan terpaku sama satu model aja. Jadi nanti kalian ya bisa cari-cari model-model yang lain. Cuman saya mau ambil yang lebih simpel, lebih singkat aja dari yang pertama ini ya. Nah, contoh kasusnya nih ya. Ibu A, 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan laserasi dan fraktur multiple akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Suaminya juga ada dalam kecelakaan tersebut, tetapi ia meninggal di rumah sakit yang sama. Pada saat kecelakaan terjadi, Ibu A yang mengendarai mobil. Saat di rumah sakit, Ibu A terus-menerus menanyakan suaminya kepada perawat yang merawatnya. Dokter bedah sudah mengatakan kepada perawat untuk tidak memberitahukan Ibu A tentang kematian suaminya. Perawat tersebut tidak mengetahui alasan untuk tidak memberitahukan keadaan ini kepada klien, dan ia bertanya kepada kepala ruangan. Kepala ruangan mengatakan untuk tidak memberitahu tentang kematian suaminya. Kalau lihat di kasus ini ya, kemudian kita flashback ke slide sebelumnya. Ini coba ambil data-data yang aktualnya kayak gimana. Maksudnya, Pak? Ya, dari kasus yang ini, ya, contoh kasus yang ini nih, yang Ibu A ini kan ada contoh kasus dilema etik nih, ya kan? Nah, gimana cara kita melakukan pemecahan masalahnya? Berdasarkan sama yang ini. Apa ya? Kebayang nggak? Belum, Pak. Belum. Masih loading.
Maksudnya tuh yang Oke, sesuai. kita lihat ya. Nah, sesuai contoh kasus ini kan ada kasus etik nih ya. Ya, kan kita harus pecahin dong, gitu kan. Orang si ibu A-nya terus nanyain terus suaminya kayak gimana. Satu sisi kita harus eh, berkata bohong atau berkata jujur, gitu kan. Satu sisi kita harus menghargai atasan kita, relasi teman sejawat. Kan kita harus tahu kan maksud Alasannya dari apa? tindakan kenapa sih dok. Betul. Kenapa si dokter tersebut atau si kepala ruangan juga nggak mau ngasih tahu, jangan dulu ngasih tahu si ibu tentang kematian suaminya gitu loh. Satu sisi kan kita harus berbohong sama si ibunya, ya kan? Satu sisi kita harus setia gitu kan sama teman sejawat kita, sama si dokter bedanya. Ya kan? Dari kasus tersebut nih, dari kasus yang si ibu A ini, kita lihat nih, kenapa kita enggak ngasih tahu dulu. Karena kan kita lihat dulu si ibu kan masih dalam perawatan, ya masih dalam kita rawat nih. Kemudian kita nggak ngasih tahu, khawatirnya akan ada terjadi trauma psikologis. Jadi si pacu jantungnya juga bisa menurun kan. Ini kan Oh konflik, iya. ya konflik. Iya kan. Kalau misalnya kita kasih tahu ya maaf maaf bu, suami ibu udah meninggal, langsung sesak 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 nanti Ntar dying ya nyusul kan. lagi. Nyusul jadi kan lebih baik kan kita memang kasih perawatan dulu sampai dia benar-benar tenang gitu. Nah setelah tenang dengan persetujuan kita lihat dulu apakah kemungkinan nih ketika kita ngasih ngasih kan kita udah bisa baca ya, udah sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu kan kita udah bisa baca kondisi si ibunya seperti apa ketika kita ngasih saran atau informasi seperti itu. Si ibunya apakah diuntungkan kesehatannya ataukah malah tambah buruk kan, itu yang benar-benar kita harus cari tahu gitu kan. Atau kita telepon keluarganya, keluarga yang lain, dan keluarganya yang ngasih tahu gitu. Bukan berarti kita harus cuci tangan, ya. Tapi kan orang yang lebih kenal si ibu ya keluarganya yang lainnya. Gitu. Bisa jadi misalnya adiknya, ya si Mas sudah meninggal, katanya kan gitu gitulah. Dia bisa keluarganya bisa lebih menenangkan, bahasanya lebih kenal karena lebih kenal ya sama si ibunya. Nah, contohnya seperti itu. Yang penting jangan sampai kita membuat kondisi si ibu malah jadi makin buruk. Tapi ketika dikasih, ya alhamdulillah udah meninggal, lepas dah beban gua gitu. Pasangan gua meninggal malah senang. Ada aja yang kayak gitu. Nah ini contoh-contoh kasus yang bakalan terjadi nanti di rumah sakit ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam praktek keperawatan, yang pertama faktor agama dan adat istiadat, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor legislasi dan keputusan yuridis, yang keempat ada faktor dana atau keuangan, yang kelima adalah faktor pekerjaan. Oke. Nah, kalau faktor agama kita lihat nih latar belakang adat istiadatnya jadi faktor utama enggak dalam membuat keputusan etis. Nah, setiap perawat itu disarankan paham nilai yang diyakini dengan kaidah yang dianutnya. Ya kan?
Kemudian kalau misalnya contohnya di Jawa itu kan ada istilah mangan orang mangan yang penting kumpul gitu. Nah, itu kan adat istiadat ya kan. Iya, Ya mau berapapun ya dibayar gitu loh sama si orang Jawa, yang penting dia nggak apa-apa besok lusa nggak bisa makan, yang penting ya harus kumpul gitu. Nah itu faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan etik nanti. Faktor sosial, kita lihat faktor sosial dan budayanya, ilmu pengetahuannya, terus hukum yang berlakunya ketika kalian melakukan komunikasi, yaitu berulang kali ya. Ketika kalian komunikasi di Jakarta atau di Jabodetabek, atau ketika kalian berkomunikasi merantau di Medan aja udah beda gitu kan bahasanya. Jangan jauh-jauh deh, sekarang lagi trennya komunikasi Jaksel Jaktim gitu kan. Itu jadi faktor sosial yang mempengaruhi di etika keperawatannya. Kalau faktor legislasi ya itu kan saling berkaitan ya. Pasti setiap tindakan pasti ada aspek legalnya. Yang pasti nanti aspek-aspek itu tertuang di Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun berapa coba? Seingatnya Undang-Undang Keperawatan tahun berapa? lupa Pak. Masya Allah, Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Kalian pokoknya kalau mau baca, mau selamat lah nanti bekerja itu, harus paham hak dan kewajiban baik itu pasien ataupun hak dan kewajiban perawat atau rumah sakit. Kemudian kalau faktor dana, ya kan, kalau faktor keuangan ya pasti jadi krisis ya. Contoh kasus yang kemarin saya nggak alami langsung, tapi kasus di rumah sakit saya itu ketika mau harus tindakan penunjang itu si keluarga memang nggak mampu karena kan ya kita rumah sakit belum bekerja sama BPJS kan. Nah, itu jadi dilema etik keperawatan buat teman-teman perawat di sana kan, buat di rumah sakit juga gitu ya. Satu sisi kita juga pengen nolong, satu sisi juga kan si keluarga pasien memang terbatas dananya. Ya kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa nolong dulu kebijakan rumah sakit, ya lakukan dulu pertolongan semaksimal mungkin. Kalaupun penunjang tersebut ya memang harus bayar mahal ya nggak apa-apa, jadi anggap aja bahwa rumah sakit itu sedang infak gitu. Kemudian kalau faktor pekerjaan dalam pembuatan suatu keputusan harus mempertimbangkan posisi kerjanya ya. Ingat, bukan cuman kita perawat sebagai praktek sendiri, tapi juga kerja di rumah sakit, kerja di dokter praktek swasta atau institusi kesehatan lainnya di puskesmas dan lainnya. Nah, kadang ini saking banyaknya lulusan akper dan stikes, jadi kan dengan keilmuannya, dengan pemahaman yang mereka beda-beda nih, dengan agak maaf ya, dengan agak merasa mereka terjumawanya karena lulusan mana gitu. Nah itu jadi faktor yang jadi ribut antar perawat gitu. Antara D3 dan S1 aja, misalnya kalian udah jadi senior tapi nanti masuk lagi yang junior tapi pendidikannya S1, ya itu bakal jadi faktor etika nanti. Etik keperawatan jadi dilema etik gitu loh nanti ketika kalian ketemu sama hal-hal yang seperti itu.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-9 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, refresh ilmunya tentang etika keperawatan. Intinya adalah berkali-kali, ya mungkin saya juga jarang ya menerapkan, meskipun ngingetin ke kalian, tapi malah saya jarang menggunakan. Coba tulis apa yang kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian tulis. Itu jadi nilai dasar coba dipakai mulai dari sekarang, karena ketika kalian bekerja itu jadi bukti bahwa kalian melakukan pekerjaan itu gitu, dan ya kalamin sama saya gitu. Apa ya namanya ya, ketika saya kerja tapi nggak saya catat, nggak saya dokumentasikan. Dokumentasi itu bukan cuma foto ya, nggak saya catat, nggak saya bikin pelaporannya, nggak saya follow up, nggak ada tanda tangannya, buktinya, itu jadi nonsen buat atasan kita gitu. Jadinya pekerjaan kita ya mana buktinya, lu udah kemana-mana, udah bikin ini tapi nggak ada buktinya. Nah, itu jadi pembelajaran buat saya sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa catat apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian catat. Oke, ada yang mau didiskusikan? Enggak, Pak. Udah ya, paham ya. Nanti saya kasih ke Mas Alif bahannya. Satu pertemuan lagi. Kira-kira ya Sabtu depan masih bisa nggak ya? Masih tanggal 23 kan, masih ada waktu lah ya. Iya. Nanti saya diskusi lagi sama Mas Alif. Iya, Pak. Oke, Asri, Puji, Mas Alif, izin pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga berkah. Iya, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.